3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari berdirinya aliansi naga telah tiba. Pada hari ini, puluhan meja didirikan di gunung tempat mereka tinggal. Pagi-pagi sekali, seseorang telah datang mengunjungi Lu Ming dan bersedia bergabung dengan aliansi naga. Pada siang hari, jumlah orang perlahan meningkat, tetapi itu masih jauh dari hari ketika aliansi Kaisar Langit didirikan. Jelas sekali, hanya sedikit orang yang optimis terhadap Lu Ming dan yang lainnya. Namun, yang membuat Lu Ming dan yang lainnya senang adalah dua kelompok kecil telah bergabung dengan mereka. Para pemimpin dari dua kelompok kecil ini semuanya jenius dengan fisik raja. Setelah itu, semua elit Villa Api Ungu dari Tanah Suci yang kuno bergabung dengan aliansi naga. Beberapa talenta tertinggi di Villa Api Ungu telah bertaruh bahwa mereka akan mengabdi pada Lu Ming selama 50 tahun. Sekarang aliansi naga telah didirikan, mereka secara alami bergabung. Setelah orang-orang dari Villa Api Ungu tiba, sekelompok orang lain tiba, menarik perhatian semua orang. Itu adalah klan Sein kuno. Seseorang berseru, suku Sein kuno juga merupakan aliansi. Jumlahnya lebih dari 100. Saat ini, semuanya telah tiba. Namun, mereka terhalang oleh layar cahaya yang dibentuk oleh pelat formasi. Jika Lu Ming tidak mengizinkan mereka masuk, mereka tidak bisa masuk. Lu Ming, ada apa? Anda tidak mengizinkan kami masuk. NOVELB 1N. Xie Nianxing berjalan di depan dan tersenyum. Apakah kamu di sini untuk memberi selamat padaku? Suara Lu Ming terdengar. Tidak. Xie Nianjun menggelengkan kepalanya, senyuman penuh arti di wajahnya. Kami di sini untuk bergabung dengan aliansi naga. Apa? Banyak orang terkejut. Klan Sein kuno datang untuk bergabung dengan aliansi naga. Beberapa orang memperlihatkan ekspresi gembira. Kekuatan suku ilahi kuno sudah sangat mengejutkan. Selain itu, ada beberapa fisik raja di aliansi dengan suku ilahi kuno. Jika suku ilahi kuno bergabung dengan aliansi naga akan menjadi sangat kuat. Bahkan mungkin melampaui aliansi api ilahi dan menjadi yang kedua setelah aliansi Kaisar Surgawi. Lu Ming juga tercengang. Dia tidak menyangka Xie Nianjun akan membawa klan Sein kuno kembali bergabung dengan aliansi naga dan mengandalkannya. Kembali ke benua hutan belantara ilahi, Xie Nianjun dan dia adalah musuh bebuyutan. Dia masih ingat ekspresi kesal Xie Nianjun. Apa yang salah? Apakah kamu tidak menyambut kami? Lu Ming, kita adalah keluarga. Xie Nianjun tersenyum. Apa? Semua orang tercengang. Qiu Yue, Feng Ling, Luo Tianyi, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming dan Xie Nianjun adalah satu keluarga. Mungkinkah Lu Ming dan Xie Nianjun memiliki hubungan rahasia? Banyak orang mau tidak mau membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Xie Nianjun terkekeh. Lu Ming, kamu adalah saudara iparku. Tidakkah kamu ingin aku bergabung denganmu? Kata-kata ini membuat hati banyak orang semakin bergetar. Terutama Huang Ling, Qiu Yue, Luo Tianyi, dan beberapa wanita lainnya, wajah mereka sedikit aneh. Tuan muda, apakah Anda menikah dengan Nona Nianxing? Wajar jika mereka menikah setelah bertahun-tahun. Tapi kenapa saya tidak melihat Nona Nianxing? Pikiran Qiu Yue dipenuhi dengan segala macam pemikiran, dan dia merasa sedikit pahit di hatinya. Kemudian, Qiu Yue menggelengkan kepalanya dan berpikir, Qiu Yue, apa yang kamu pikirkan? Tuan muda dan Nona Nianxing adalah pasangan serasi di surga. Anda hanya perlu berada di sisi tuan muda dan melayaninya dengan baik. Bagaimana Anda bisa layak menjadi tuan muda? Ternyata Lu Ming sudah punya istri. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Huang Ling berpikir sendiri dan merasa sedikit kecewa. Mata Luo Tianyi juga sedikit aneh. Long Chen adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia adalah kakak ipar Xie Nianjun yang sebenarnya. Lu Ming tersenyum pahit, tapi dia tidak bisa menyangkal kata-kata Xie Nianjun. Mengingat hubungannya dengan Xie Nianxing, hanya masalah waktu sebelum mereka menikah. Xie Nianjun adalah kakak perempuan Xie Nianxing, jadi tidak salah memanggilnya kakak ipar. Apakah kalian benar-benar di sini untuk bergabung dengan aliansi naga? Lu Ming menyipitkan matanya dan bertanya. Itu wajar saja. Saat ini, Akademi Suci Gunung Yuan terpecah oleh banyak individu yang kuat. Anda adalah kerabat saya dan yang paling akrab dengan Anda. Saya secara alami akan datang mencari perlindungan dengan Anda.
Xie Nianjun berkata sambil tersenyum. Jangan mencoba mendekatiku. Anda ingin membunuh saya saat itu. Saya sangat meragukan niat Anda. Lu Ming berkata dengan dingin. Orang berubah. Saat itu, aku terlalu picik dalam sudut dunia tersebut. Sekarang, tentu saja saya harus melihat jangka panjangnya. Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Xie Nianjun berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dirinya yang dingin dan sombong, dia memang sangat berbeda. Anda dapat bergabung dengan aliansi naga, tetapi aliansi naga memiliki aturannya sendiri. Jika Anda melanggar salah satu aturan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Kata Lu Ming. Tentu saja, Xie Nianjun terkekeh. Posisinya di klan Sein kuno tampaknya luar biasa. Anggota klan Sein kuno lainnya sepertinya mendengarkannya. Lu Ming tidak berani meremehkan Xie Nianjun. Sejak dia bertemu wanita ini di benua Yuan, Lu Ming selalu merasa bahwa dia berbahaya dan misterius. Di dalam tubuhnya, Lu Ming sepertinya merasakan kekuatan mengerikan yang tidak aktif. Sekali meledak, itu akan menghancurkan bumi. Dia memiliki perasaan yang sama ketika melihat Xie Nianxing. Setelah itu, Lu Ming mengendalikan cakram susunan dan membiarkan anggota klan suci kuno masuk. Baiklah, mari kita mulai aliansi. Lu Ming melambaikan tangannya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah Institut Suci Gunung Yuan. Kondisinya terbatas. Proses pembentukan aliansi sangat sederhana. Semua orang memberi hormat kepada Lu Ming, dan kemudian perjamuan diadakan untuk merayakannya. Saat semua orang sedang makan dan minum, orang lain turun keluar area yang ditutupi oleh platformasi. Satu-satunya kuil suci. Tatapan Lu Ming menyapu. Beberapa favorit surga dari Aula Suci berdiri di luar layar cahaya. Yang memimpin adalah Yusu. Yusu, kamu sudah lama bergabung dengan aliansi Kaisar Surga. Ada apa denganmu di sini hari ini? Suara Ouyang Wu Shuang terdengar. Mungkinkah kamu ingin berpindah pihak dan bergabung dengan aliansi nagaku? Aliansi naga tidak berani menerima orang yang berpindah pihak sesuka hati. Salah satu jenius dari Villa Api Ungu tertawa. Huff, kami di sini hari ini untuk adik juniorku. Yusu mendengus dan menatap Qiu Yue. Saudari muda Qiu Yue, ikutlah bersama kami dan bergabunglah dengan aliansi Kaisar Surgawi. Jika Anda tetap di aliansi naga, cepat atau lambat Anda akan mendapat masalah. Apakah Luo Changqiong mengirimmu ke sini? Kata Qiu Yue acuh tak acuh. Benar sekali, Luo Changqiong meminta kami datang ke sini, tapi itu juga ide kami sendiri. Tidak ada manfaatnya bagimu untuk tetap berada di aliansi naga. Kata Yusu. Enyah. Qiu Yue memarahi dengan dingin. Ekspresi Yusu berubah, dan dia berkata dengan muram, Qiu Yue, jangan terlalu egois. Luo Changqiong adalah cucu dari penguasa agung. Jika kamu melawannya seperti ini, kamu hanya akan melibatkan satu-satunya istana suci dan bahkan tuanmu. Hehe, kamu pasti tahu cara bicara yang tidak masuk akal. Masalah antara beberapa junior sebenarnya melibatkan satu-satunya kuil suci dan kaisar sejati. Bukankah itu lucu? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Yusu, jangan membuatnya terdengar terlalu tinggi dan kuat. Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri, bukan? Jika kamu bisa membawaku ke aliansi Kaisar Surga, aku khawatir Luo Changqiong akan memberimu hadiah yang mahal. Kata Qiu Yue sinis. Kalian, wajah Yusu memerah. Kamu tidak ingin tersesat. Kalau begitu masuk dan minum. Kekuatan sunyi melangkah ke udara, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Yusu dan beberapa favorit surga dari satu-satunya aula suci berbalik dan berlari. Suara mereka datang dari jauh, kalian, tunggu saja. Hehe, beberapa badut. Desolateli menyeringai dan kembali makan. Setelah 3 putaran minum, jamuan makan akhirnya berakhir. Mereka yang bergabung dengan aliansi naga semuanya tinggal di dalam area yang tercakup dalam cakram arai. Pembentukan aliansi naga dan kemunculan platformasi ketiga membuat suasana di Akademi Suci Gunung Yuan semakin mencekam. Ini karena 3 dari 4 set disformasi telah muncul. Masih ada 1 set lagi. Persaingan di aliansi kecil yang tersisa menjadi semakin ketat. Ada pertarungan setiap hari di medan perang Sein Absolut. Setelah lebih dari 10 hari kompetisi, set disformasi keempat akhirnya diperoleh oleh aliansi, Asosiasi Ksatria. Pemimpin aliansi ini adalah jenius peringkat ketiga di peringkat Sein King.
Dia sangat kuat. Dengan itu, keempat set cakram formasi diperoleh, membentuk 4 aliansi. Kelompok kecil dan aliansi yang tersisa semuanya bergabung dengan 4 aliansi untuk mencari perlindungan. Karena tanpa perlindungan dari Araidis, mereka akan berada dalam bahaya di Akademi Suci Gunung Yuan dan dapat diserang kapan saja. Sangat sedikit orang yang tidak bergabung dengan 4 aliansi tersebut. Hanya ada beberapa serigala yang kuat, seperti Putra Maut, Pedang Maut. Dia adalah serigala yang sendirian. Namun, tidak ada satupun kekuatan yang berani menyinggung perasaannya. Tidak peduli ke tempat budidaya mana dia pergi, tidak ada kekuatan yang berani menghentikannya. Dia terlalu kuat. Sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan pedang kematian, kecuali Sungai Hangsing. Namun, ini juga membuktikan bahwa pedang kematian tidak ada hubungannya dengan aliansi naga. Namun, jumlah orang yang bergabung dengan aliansi Kaisar Langit masih merupakan yang terbanyak. Aliansi Kaisar Surga tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Beberapa orang memberi peringkat pada 4 aliansi berdasarkan kekuatan mereka. Aliansi Kaisar Langit, nomor 1. Liga Naga berada di urutan kedua. NOV Epsilon 1 BIN. Aliansi Api Ilahi dan Asosiasi Ksatria masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Pada periode waktu berikutnya, Akademi Suci Gunung Yuan menjadi semakin kacau. Keempat aliansi mulai bertarung demi lahan budidaya, saling membunuh terus-menerus. Hanya setelah beberapa bulan pembunuhan akhirnya berhenti. Keempat aliansi masing-masing menempati lahan budidaya, dan Gunung Yuan memasuki masa damai. Favorit surga dari 4 aliansi masing-masing mengambil tempat dan mulai berkultivasi. Selama periode ini, Lu Ming juga akan memilih beberapa orang yang dapat diandalkan dan menggunakan tungku ramuan Dayan untuk membantu mereka meredam tubuh roh dan meningkatkan level tubuh roh mereka. Misalnya, dengan bantuan tungku ramuan Dayan, 4 elit dari ras terpencil dengan tubuh spiritual surgawi tingkat menengah semuanya telah mengembangkan tubuh spiritual mereka menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dan Sue Ningxin, dengan bantuan tungku ramuan Dayan, juga telah mencapai tubuh spiritual surgawi kelas atas. Sue Ningxin adalah naga sejati dan memiliki cukup bakat. Dengan bantuan tungku ramuan Dayan, tubuh rohnya meningkat pesat. Kekuatan seluruh aliansi naga terus meningkat. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Sudah 1,5 tahun sejak Kaisar Agung mengumumkan peraturan baru. Selama periode waktu ini, meskipun Lu Ming sering membantu orang lain untuk melunakkan tubuh roh mereka, dia tidak mengabaikan kultivasinya sendiri. Tempat di mana dia paling sering tinggal adalah medan perang Sein yang mutlak. Di sana, dia bertarung dengan binatang buas yang kuat dan menggunakan pertempuran itu untuk merangsang potensinya sendiri. Basis budidaya Lu Ming juga telah berhasil menembus dan memasuki alam penguasaan Sein Absolut. Badan raja lainnya, seperti Qiu Yue, Huang Ling, Huang Li, dan Long Chen, juga telah menerobos dan memasuki tingkat atas alam suci absolut. Luo Tianyi bahkan telah mencapai puncak alam Sein absolut. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin sulit untuk menerobos. Sudah sangat cepat untuk bisa menembus satu level hanya dalam waktu setahun. Ini juga karena kondisi budidaya yang baik di Akademi Suci Gunung Yuan. Jika dia berkultivasi secara normal, dia pasti tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti itu. Adapun seni kemampuan ilahi, sejak seni kemampuan ilahi Lu Ming telah mencapai 90% penguasaan, kecepatan peningkatannya menjadi lebih lambat. Setelah 1,5 tahun, teknik kekuatan suci Lu Ming hanya meningkat menjadi 93%. Setiap langkah maju sangatlah sulit. Semakin mendekati kesempurnaan 100%, semakin sulit. Galaksi telah mencapai kesempurnaan Sein mutlak 1,5 tahun yang lalu. Namun, tidak mudah baginya untuk melewati langkah ini dan memasuki ranah calon kaisar. Kota Kaisar Langit adalah pemimpin dari 9 tanah suci di Gunung Yuan. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada tanah suci bulan kuno. Di kota Kaisar Surgawi, ada beberapa keluarga bangsawan kuno terbesar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kuat dan memiliki dasar yang dalam. Keluarga Heng adalah salah satunya, dan mereka dikenal sebagai keturunan Kaisar Surgawi. Klan He adalah salah satunya.
Mereka sekuat klan Heng dan berseteru dengan klan Heng. 1000 tahun yang lalu, kedua klan mengalami perang mengerikan yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam ratusan tahun terakhir situasinya menjadi stabil. Rumah besar keluarga He sangat luas dan tak terbatas. Di rumah keluarga He, tidak hanya terdapat istana, paviliun, dan menara yang tak ada habisnya, tetapi juga puncak gunung yang mencapai awan dan sungai yang berkelok-kelok. Itu seperti sebuah negara. Beberapa sosok berdiri di puncak gunung keluarga He. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi ramah. Di samping lelaki tua itu ada seorang lelaki muda kekar. Kedua orang ini sebenarnya adalah penguasa lembah naga es dan Tian Cui. Tak jauh dari mereka berdua, ada seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah brokat yang disulam dengan pemandangan berbeda dari Four Seasons. Namun, dia sudah sangat tua, jauh lebih tua dari Master Lembah Naga Es. Wajahnya penuh kerutan, dan rambutnya hampir rontok semua. Namun, dari kilatan cahaya menakutkan di matanya, orang dapat mengetahui bahwa orang ini pastilah seorang guru yang sangat menakutkan. Namun, ketiganya sedang memandangi seorang gadis muda yang sedang duduk bersila di tengah gunung. Wanita muda ini adalah murid sejati pertama Lu Ming, Lu Xiangxiang. Pada saat ini, tubuh Lu Xiangxiang memancarkan cahaya misterius. Gunung itu dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan liar. Pohon-pohon kecil berubah menjadi pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Bahkan sebagian rumput biasa berubah menjadi rumput spiritual. Ledakan. Sesaat kemudian, aura di tubuh Lu Xiangxiang tiba-tiba melonjak. Saya telah menerobos. Dan EBCP, di samping, mata tetua yang layu, Master Lembah Naga Es, dan Tian Cui bersinar karena terkejut. Lu Xiangxiang telah berhasil menembus puncak alam Supreme Sein. Terutama Master Lembah dan Tian Cui, mereka benar-benar terkejut. Budidaya Xiangxiang Bela telah berada di alam Kaisar Bela Diri ketika mereka melarikan diri dari benua Azure. Kini, setelah beberapa tahun berlalu, tingkat pengolahannya telah mencapai puncak alam Supreme Sein yang menakjubkan. Xiangxiang, usianya belum genap 15 tahun. Beberapa jam kemudian, aura di tubuh Lu Xiangxiang surut. Dia membuka matanya dan berdiri. Beberapa tahun telah berlalu, dan Xiangxiang telah menjadi seorang wanita muda yang langsing dan cantik. Dia tinggi dan cantik, dan dia sudah berpotensi menyebabkan kehancuran kota dan negara. Hahaha, lumayan, Xiangxiang. Aku tidak menyangka kamu bisa menerobos begitu cepat dan mencapai puncak alam suci agung. Prestasi seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh Gunung Yuan. Pria tua kurus itu berjalan mendekat dan tersenyum. Terima kasih atas pujiannya, Senior Hekian. Xiangxiang Bela membungkuk pada lelaki tua kurus itu. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan pujian. Hanya ada sedikit orang di Gunung Yuan yang dapat menandingi pencapaian Anda. Orang tua kurus Hekian tersenyum dan kemudian mengganti topik, Xiangxiang, apa yang aku katakan sebelumnya tentang kamu mengakui aku sebagai tuanmu, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Xiangxiang berterima kasih kepada senior atas kebaikanmu, tapi Xiangxiang sudah memiliki seorang master. Tanpa persetujuan tuan, Xiangxiang tidak berani menganggap orang lain sebagai tuan. Xiangxiang Bela membungkuk sopan dan menolak pihak lain. Ekspresi Hekian menjadi gelap. Xiangxiang, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Saya seorang kaisar sejati. Apa budidaya tuanmu? Meskipun budidaya tuanku tidak tinggi sekarang, Xiangxiang Bela percaya bahwa tuanku pasti akan menjadi ahli puncak di dunia ini di masa depan. Xiangxiang Bela berkata dengan tatapan penuh tekad di matanya. Di dalam hatinya, Lu Ming adalah yang terkuat. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Hekian untuk saat ini, cepat atau lambat dia akan melampaui Hekian. Gadis bodoh, tidak mudah untuk menjadi ahli top di benua Yuan. Apalagi dia bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri, prestasi apa yang bisa dia raih? Dia mungkin sudah terjatuh sekarang. Kamu masih muda, jangan tertipu oleh kata-kata berbunga-bunga dari orang lain. Hekian berkata sambil tersenyum, berpikir bahwa Xiangxiang memiliki temperamen anak kecil dan tidak tahu apa-apa, NOVELB 1N. Wajah Xiangxiang Bela sedikit tenggelam saat dia berkata, Senior Heian,
kamu telah menyelamatkan Siang-Siang Bella, Master Lembah Kakek, dan Paman Bela Diri Tian Cui. Siang-Siang Bella berterima kasih padamu. Namun, tolong jangan menghina tuanku. Jika tidak, Siang-Siang Bella harus pergi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Namun, Anda harus mengembangkan teknik Four Seasons yang akan saya ajarkan kepada Anda. Ini sangat cocok dengan fisik Anda dan dapat merangsang potensi Anda lebih besar. Bakat Anda tidak ada bandingannya, dan saya benar-benar tidak ingin melihat Anda ditahan dan menyia-nyiakan bakat seperti itu. He Qian menghela nafas, tapi tidak ada yang melihat kilatan dingin yang melintas di kedalaman matanya. Baiklah. Siang-Siang Bella menganggukkan kepalanya, dan baru kemudian ekspresinya terlihat sedikit lebih baik. Siang-Siang, kamu dan Paman Bela Dirimu Tian Cui harus kembali dulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Kakek Lembah. He Qian berkata sambil tersenyum. Oke, selamat tinggal, Senior He Qian. Selamat tinggal, Tuan Kakek Lembah. Siang-Siang Bella dengan patuh menganggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada He Qian dan Master Lembah Naga Es, dia dan Tian Cui melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Begitu Siang-Siang Bella dan Tian Cui pergi, wajah He Xiao menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap Master Lembah Naga Es, dan aura menakutkan menekannya. Dan EBSP, tubuh Master Lembah Naga Es bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, wajahnya pucat pasi. He Qian adalah ahli kaisar sejati. Di depannya, Master Lembah Naga Es tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku sudah bilang padamu untuk membujuk Siang-Siang agar mengakuiku sebagai tuannya, tapi sepertinya kamu tidak mengakuinya. He Qian berkata dengan wajah muram. Itu adalah pilihan Siang-Siang sendiri siapa yang ingin dia ambil sebagai tuannya. Apa gunanya aku membujuknya? Jika dia ingin menjadi muridmu, mengapa dia membutuhkan nasihatku? Kata Master Lembah Naga Es. He Qian mendengus dingin dan berkata, lalu bagaimana jika aku menyuruhmu membujuk Siang-Siang untuk mengembangkan teknik Four Seasons? Sudahkah kamu membujuknya? Sebuah cahaya aneh muncul di mata Master Lembah Naga Es saat dia menatap He Xiao dan berkata, mengapa kamu bersikeras membiarkan Siang-Siang mengembangkan teknik 4 musim? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bujuk saja dia untuk berkultivasi. Kata He Gao, dan EBSP, bunuh aku. Tuan Lembah Naga Es mencibir, kamu bisa membunuhku. Apapun yang terjadi, saya tidak akan memaksa Siang-Siang Bella melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Kamu ingin mengadili kematian, ini tidak semudah itu. He Qian berkata dengan dingin, cahaya dingin menerangi matanya. Kemudian, tubuh Master Lembah Naga Es mulai bergetar, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Mengaum. Setelah beberapa saat, bahkan dengan ketenangan Master Lembah Naga Es, dia tidak tahan lagi. Raungan menyakitkan keluar dari tenggorokannya, dan wajah lembutnya benar-benar berubah karena rasa sakit. Mengaum, dan EBSP, Master Lembah Naga Es terus menggeram, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia mengulurkan cakarnya, ingin meraih tubuhnya, tetapi energi tak terlihat menutupi dirinya, membuatnya sulit untuk bergerak. Serangga pemakan jiwa terus-menerus dapat merobek jiwa Anda dan membuat Anda menderita kesakitan yang tiada taraf. Ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit di tubuh fisik Anda. Bersenang-senanglah. He Qian berbicara dengan dingin. Jika Siang-Siang Bella mengetahui bahwa kamu sangat tercela, aku khawatir dia akan segera pergi. Dan EBSP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Jika dia pergi, itu akan menjadi hari kematianmu. He Qian berkata dengan dingin. Dan EBSP, tidak. Master Lembah Naga Es meraung sekali lagi. Dia merasa seolah jiwanya terus-menerus digigit oleh sejenis serangga, dan rasa sakit yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Setelah beberapa saat, He Qian melambaikan tangannya, mengendalikan serangga pemakan jiwa untuk berhenti menggigitnya. Tubuh Master Lembah Naga Es terjatuh lemas ke tanah, terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saya akan memberi Anda waktu 2 bulan lagi untuk membujuk Siang-Siang. Bujuk dia untuk menganggap saya sebagai gurunya dan mengembangkan teknik Four Seasons bersama saya. Jika tidak, Anda akan berharap mati.
Juga, jangan coba-coba memberi tahu Siang-Siang, atau kamu mencari kematianmu sendiri. Jika tidak, Siang-Siang dan Tian Cui keduanya akan mati. He Qian berkata dengan dingin. Lalu, dia maju selangkah dan menghilang. Dan EBCP, Master Lembah Naga Es menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu duduk bersila dan mulai mengedarkan energinya untuk pulih. Setengah jam kemudian, dia akhirnya pulih. Heian, kenapa kamu begitu gigih menginginkan Siang-Siang mengembangkan teknik Four Seasons? Orang ini jahat dan licik. Dia jelas tidak melakukan ini demi kebaikan Siang-Siang seperti yang dia katakan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dan EBCP, Master Lembah Naga Es mengerutkan kening sambil berpikir. Di depan Siang-Siang, He Qian selalu berpenampilan ramah, tapi setelah Siang-Siang pergi, dia akan memperlihatkan wajah aslinya. Dia menanam serangga pemakan jiwa di tubuhnya dan mengancamnya untuk membujuk Siang-Siang menjadi Tuan He Xiao. Penguasa Lembah Naga Es tidak akan pernah membiarkan Siang-Siang Beila menjadi murid He Xiao. Namun, tempat ini adalah keluarga dia. Ada banyak ahli di keluarga dia. Dengan tingkat pengolahannya yang berada di tahap awal kesuksesan alam biksu absolut, maka salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Dia ingin membawa Siang-Siang dan yang lainnya pergi, tapi dia sama sekali tidak berdaya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan melibatkan Siang-Siang dan yang lainnya. Ia kembali ke kediamannya dengan berat hati. Tempat tinggal mereka adalah halaman yang luas. Ada ahli yang menjaga halaman, sehingga seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Kakek Tuan Lembah, apa yang Senior He Qian katakan padamu? Saat Master Lembah Naga Es kembali ke halaman, dia melihat Siang-Siang Beila dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, aku hanya bertanya pada Senior He Qian tentang Lu Ming dan keberadaan yang lainnya. Master Ice Dragon Valley secara acak menemukan alasan, dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Siang-Siang, kamu tidak mengembangkan teknik Four Seasons yang diberikan Heian padamu, kan? Bukankah guru kakek lembah menyuruhku untuk tidak berkultivasi? Itu sebabnya saya tidak berkultivasi. Siang-Siang Beila menggelengkan kepalanya dan berkata, ingat, jangan mengolahnya. Kembangkan saja teknik kultivasi yang diberikan tuanmu. Master Lembah Naga Es memperingatkan. Ya, Siang-Siang tahu. Meskipun Siang-Siang Beila penasaran mengapa Master Lembah Naga Es tidak mengizinkannya mengolah teknik 4 musim, dia tetap dengan patuh menganggukkan kepalanya. Ini karena dia tahu bahwa Tuan Lembah Naga Es tidak akan menyakitinya. Dan EBCP, dalam beberapa hari berikutnya, Master Lembah Naga Es terus berjalan mengelilingi halaman, mengamati medan dan mencari kekurangan, mencoba mencari cara untuk meninggalkan keluarga He En. Namun, keluarga He sangat kuat dan memiliki begitu banyak ahli. Indra spiritual mereka mencakup setiap sudut. Tidak mungkin baginya untuk pergi keluarga He secara terbuka tanpa memberitahu orang-orang dari keluarga He. Pada hari ini, Master Lembah Naga Es tiba di rumah besar lainnya. Petik 2. Ini adalah rumah besar He Qian. Tanpa sadar menarik kembali auranya. Kemudian, dia melihat seorang pria paruh baya berjalan melewati pintu rumah He Qian bersama dua wanita muda. Katakan padaku, menurutmu mengapa tetua He Qian sering memanggil orang untuk mengirim wanita muda masuk? Mereka bagaimana cara berkultivasi? Ada dua pria paruh baya yang menjaga pintu. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut. Mendengar ini, hati Master Lembah Naga Es bergerak. Dia menahan auranya secara ekstrim dan mengedarkan energi suci ke telinganya sehingga dia bisa mendengar lebih jelas. Saya telah mendengar beberapa rumor. Saya akan memberitahu Anda, tetapi Anda tidak dapat menyebarkannya. Penjaga lainnya berkata dengan suara rendah. Berita apa? Saya mendengar bahwa wanita-wanita ini adalah wadah budidaya penatua He Qian. Setelah tetua He Qian mentransfer metode budidaya 4 musim yang ditingkatkan kepada para wanita ini, He Qian akan mengunjungi mereka dan melahap yin primordial mereka untuk meningkatkan basis budidayanya. Saya mendengar bahwa kesengsaraan yang dialami oleh tetua He Qian akan datang, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dapat bertahan darinya. Itu sebabnya dia menggunakan metode ini untuk meningkatkan basis budidayanya sehingga dia bisa melawan kesengsaraan yang terjadi setiap 300.000 tahun sekali. Orang di belakang menjelaskan dengan suara rendah.
Dan EBSP, mendengar ini, hati Master Lembah Naga Es bergetar, dan dia merasakan keringat dingin keluar dari punggungnya. Dia akhirnya tahu mengapa He Qian selalu ingin mengambil Xiang-Xiang sebagai muridnya dan ingin meneruskan teknik Xiang-Xiang Four Seasons. Menerima seorang murid adalah sebuah kebohongan. Tujuan sebenarnya adalah membiarkan Xiang-Xiang mengembangkan teknik 4 musim He Xiao. Xiang-Xiang Bela adalah makhluk hidup. Jika dia telah mengembangkan teknik 4 musim yang diberikan He Yan padanya, dan yin primordialnya dimakan oleh He Yan, itu pasti akan sangat membantunya. Inilah tujuan sebenarnya dari Qian. Dan EBSP, Tuan Lembah sangat ketakutan. Untungnya, dia merasa ada yang tidak beres dan tidak membiarkan Xiang-Xiang mengembangkan teknik Four Seasons. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. He Qian, kamu orang tua, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Dan EBSP, Master Lembah Naga Es mengertakkan gigi karena khawatir. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Terlalu berbahaya jika terus seperti ini. Jika Xiang-Xiang tidak mengembangkan teknik Four Seasons, siapa yang tahu jika He Yan akan menggunakan metode tak tahu malu lainnya untuk memaksa Xiang-Xiang. Pemimpin Lembah-Lembah Naga Es kembali ke halaman rumahnya, merasa tidak nyaman. Kakek Tuan Lembah, ada apa? Xiang-Xiang Bela melihat Master Lembah Naga Es gelisah dan bertanya dengan heran. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dan EBSP, Master Lembah Naga Es menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memberitahu Xiang-Xiang tentang hal ini. Jika dia memberitahu Xiang-Xiang, dia akan marah dan bertanya pada He Qian tentang hal itu. Dia takut He Qian akan segera berubah menjadi musuh. Dia harus menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri dan membuat rencana secara rahasia. Xiang-Xiang, kamu tidak boleh mengembangkan teknik Four Seasons. Pemimpin Lembah-Lembah Naga Es mengingatkannya lagi. Melihat Xiang-Xiang Bela dengan patuh menganggukkan kepalanya, penguasa Lembah-Lembah Naga Es akhirnya santai. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Siang-siang, 2 hari kemudian, akan ada lelang besar di kota Kaisar Surgawi. Biarkan saya membawa Anda ke sana untuk melihatnya. He Yan menemukan Xiang-Xiang dan menunjukkan senyuman ramah. Bagus, Xiang-Xiang Bela bersorak. Selama jangka waktu ini, dia terkurung di kediaman keluarga He untuk bercocok tanam dan sudah lama ingin berjalan-jalan. Aku akan mengajak Xiang-Xiang jalan-jalan. He Qian berkata kepada Master Lembah Naga Es dan Tian Cui sebelum berjalan keluar bersama Xiang-Xiang. Dan EBSP, Master Lembah Naga Es mengungkapkan ekspresi khawatir, tapi dia tidak berdaya. Di Institut Suci Gunung Yuan, Lu Ming juga berencana untuk keluar. Selama periode ini, dia telah membantu beberapa orang memurnikan tubuh roh mereka dan menggunakan ramuan Sein dalam jumlah besar. Bahkan ramuan Sein yang dibawakan Huang Ling dan yang lainnya sudah habis, jadi dia berencana untuk pergi keluar dan membelinya. Selama setahun terakhir, keluarga Heng telah mengirim para ahli untuk menjaga lingkungan sekitar Institut Suci Gunung Yuan. Begitu Lu Ming keluar, mereka akan menyerangnya. Lu Ming tidak takut akan hal ini. Dia memiliki teknik nafas dewa, yang dapat mengubah penampilan dan auranya. Dengan basis budidayanya saat ini, bahkan seorang penguasa bela diri tidak akan bisa mengenalinya jika dia berdiri di depannya. Dia tidak keluar sebelumnya karena dia tidak mau. Jika dia mau, dia bisa keluar kapan saja. Penampilan Lu Ming berubah. Dia berubah menjadi seorang pemuda dengan kulit yang cerah. Di saat yang sama, dia berganti jubah putih panjang dan memegang kipas lipat. Dia langsung berubah menjadi tuan muda yang anggun. Bahkan auranya pun berbeda dari sebelumnya. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke udara, terbang menuju gerbang Institut Suci Gunung Yuan. Kemudian, dia berjalan keluar dari gerbang. 2 supremes bela diri dari keluarga Heng telah berjaga di awan di luar Institut Suci Gunung Yuan. Ketika mereka melihat Lu Ming keluar, mereka mengamatinya dengan indera spiritual mereka. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi mereka tidak memperdulikannya. Akademi Suci Gunung Yuan mengumpulkan semua jenius dari seluruh Gunung Yuan. Ada anak muda yang masuk dan keluar setiap hari. Seperti yang diharapkan, penguasa bela diri biasa tidak tahu. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar dari Institut Suci Gunung Yuan. Dia tiba di tempat yang ramai. Tidak lama setelah dia tiba, dia mendengar bahwa akan ada lelang besar di kota Kaisar Surgawi hari ini.
Saat itu, akan banyak harta langka dan berharga yang dilelang. Bahkan tokoh dikdaya Kaisar bela diri pun akan hadir. Ketertarikan Lu Ming terguncang dan dia berjalan menuju rumah lelang. Setelah membayar sejumlah biaya, dia masuk ke rumah lelang. Begitu banyak orang. Begitu mereka memasuki rumah lelang, mereka disambut oleh aula yang sangat luas. Di aula, banyak sekali sosok yang berkumpul. Perkiraan kasar menyebutkan setidaknya ada ratusan ribu orang. Di sekeliling aula ada ruangan untuk tamu-tamu terhormat. Tentu saja, mereka dipersiapkan untuk orang-orang berkuasa atau orang-orang dengan identitas terkemuka. Kebanyakan orang hanya bisa tinggal di aula. Lu Ming secara acak menemukan tempat duduk di aula dan duduk. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang bertambah. 1 jam kemudian, pelelangan dimulai. Barang lelang pertama membuat mata Lu Ming membelalak. Itu karena itu adalah senjata raja. Lu Ming menghela nafas. Lelang besar kota Kaisar Surgawi ini sungguh luar biasa. Barang pertama yang dilelang sebenarnya adalah senjata kedaulatan. Meskipun Lu Ming iri, harga senjata penguasa itu sangat mengejutkan. Apalagi sekelompok orang sedang memperjuangkannya. Harganya telah naik ke tingkat yang mengerikan. Lu Ming hanya bisa melihat dan menghela nafas. Pada akhirnya, senjata kedaulatan itu dibeli oleh seseorang di ruang VIP dengan harga yang sangat mahal. Itu mungkin adalah Kaisar bela diri. Pelelangan berlanjut, dan item kedua jauh lebih berharga dibandingkan senjata raja. Ini wajar saja, setidaknya akan ada beberapa ratus harta karun dalam pelelangan. Tidak mungkin semuanya sama berharganya dengan senjata raja. Namun meski begitu, item kedua adalah harta langka. Penawarannya sangat ketat, dan harta demi harta dimenangkan. Lu Ming iri dengan banyak harta karun itu. Sayangnya, harganya terlalu tinggi dan dia harus menyerah. Dia telah menawar beberapa ramuan suci yang bagus. Harta ke-120, air mata kehidupan. Di panggung pelelangan, seorang lelaki tua yang menjadi tuan rumah pelelangan mengumumkan. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata banyak orang berbinar. Itu sebenarnya air mata kehidupan. Ini adalah harta langka yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Memang benar, ini bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Banyak orang berdiskusi dengan mata berapi-api. Ini sebenarnya adalah air mata kehidupan. Mata Lu Ming juga berbinar. Di benua hutan belantara ilahi, dia pernah memperoleh ramuan kehidupan dan membantu ayahnya menyembuhkan luka-lukanya, sehingga dia dapat memulai jalur seni bela diri lagi. Setelah itu, dia bahkan menggunakan ramuan kehidupan untuk membantu Mahaguru 9 Matahari membentuk tubuh baru. Bahkan klonnya menggunakan ramuan kehidupan. Air mata kehidupan dan air kehidupan memiliki efek magis yang sama, namun efeknya sangat berbeda. Membandingkan air kehidupan dengan air mata kehidupan ibarat membandingkan tembaga dan besi dengan berlian. He Qian dan Lu Xiangxiang berada di ruang VIP 6. Mata Lu Xiangxiang berbinar. Dia memiliki tubuh kehidupan, jadi air mata kehidupan sangat berguna baginya. Ini bisa mempercepat kecepatan kultivasinya. Xiangxiang, kamu ingin membeli air mata kehidupan. NOVE 1 BIN. He Qian memandang Lu Xiangxiang dan senyuman muncul di sudut mulutnya, ya. Tapi Xiangxiang tidak memiliki banyak bahan mentah batu permata, lupakan saja. Xiangxiang bela mengangguk dan berkata, haha, gadis bodoh. Jika kamu tidak punya batu mentah, aku akan memberikannya padamu. Ambil hadiahnya tanpa kerja apapun. Xiangxiang bela menggelengkan kepalanya, terima saja karena aku meminjamkannya padamu. Kamu bisa membayarku kembali di masa depan. Tunggu sebentar, kamu bisa menaikkan harganya. Tersenyum. Itu bagus. Xiangxiang terima kasih senior He Xiao dulu. Xiangxiang bela menangkupkan tinjunya ke arah He Yan dengan penuh rasa terima kasih. He Qian tersenyum dan mengangguk, memperlihatkan ekspresi puas pelelangan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya dan meningkatkan kesannya terhadapnya. Ketika saatnya tiba, Lu Xiangxiang akan dapat mengembangkan teknik Four Seasons dengan lancar. Harga awalnya adalah 200.000 batu mentah bermutu tinggi. Orang tua yang menjadi tuan rumah pelelangan mengumumkan. 250.000, 300.000. Segera, harga air mata kehidupan terus naik, dan segera mencapai harga tinggi 500.000. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Meski air mata kehidupan sangat berharga,
tidak perlu mengeluarkan harga mahal untuk membelinya. Jika siang-siang ada di sini, saya bisa membelinya untuk membantunya berkultivasi. Lu Ming punya ide. Saat memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar siang-siang dan yang lainnya. Saat itu, penguasa lembah naga es membawa Sue Ningsin, Tian Cui, dan siang-siang bela untuk melarikan diri. Belakangan, mereka menghadapi bahaya, dan Sue Ningsin serta siang-siang bela telah dipisahkan. Bagaimana kabarnya sekarang? Namun, Gunung Yuan sangat luas, kemana dia bisa menemukannya? Harga air mata kehidupan terus meningkat, dan segera mencapai 800.000 batu mentah bermutu tinggi. 1 juta batu mentah bermutu tinggi. Saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Mendengar suara ini, hati Lu Ming bergetar. Ini suara siang-siang. Lu Ming mau tidak mau melihat ke ruang VIP 6. Meskipun suara siang-siang bela dalam ingatannya lebih kekanak-kanakan, dan suara ini lebih dewasa dan ada beberapa perubahan, Lu Ming masih tahu bahwa suara ini adalah suara siang-siang bela. Mengapa siang-siang muncul di sini? Dan di ruang VIP, bagaimana mungkin? Mungkinkah aku mendengar sesuatu karena aku sangat ingin bertemu denganmu? Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. 1.100.000. Setelah penawar dari ruang tamu nomor 6 mengumumkan penawarannya, jumlah orang yang menaikkan penawaran menurun secara signifikan. Namun masih ada yang menaikkan tawarannya, dan harganya naik menjadi 1,1 juta. 1.200.000. Di ruang VIP nomor 6, suara jernih kembali terdengar. Ini siang-siang, ini pasti siang-siang. Lu Ming yakin ini adalah suara siang-siang Beila. Adapun kenapa siang-siang Beila tidak mengenali suaranya, itu karena dia tidak menggunakan suara aslinya. Siapa yang tahu kalau ada ahli keluarga Heng di sini yang bisa mengenali suaranya? Selanjutnya, harga air mata kehidupan naik menjadi 1,5 juta batu mentah kualitas unggul, dan dibeli oleh siang-siang Beila. He Qian tersenyum tipis. 1,5 juta batu mentah bermutu tinggi tidak berarti apa-apa baginya, tetapi mendapatkan kesan yang baik itu sepadan. Penawaran berlanjut, tapi Lu Ming tampak sedikit gelisah. Dia tidak sabar untuk segera pergi ke ruang VIP nomor 6 untuk melihat apakah itu benar-benar siang-siang. Lagi pula, ada orang-orang dengan suara serupa di dunia ini. Namun penawarannya belum selesai, jadi dia hanya bisa menunggu. Penawaran berlanjut. Lu Ming bahkan kurang fokus pada penawaran berikutnya. Dia terus-menerus memperhatikan orang-orang di ruang VIP 6. Item lelang nomor 216 adalah permata kekacauan. Suara lelaki tua yang menjadi tuan rumah pelelangan terdengar, menyebabkan Lu Ming bersemangat. Sebenarnya ada batu kekacauan. Mata Lu Ming berbinar. Bukan hanya dia, mata orang lain juga berbinar. Permata kekacauan lahir dalam kekacauan sebelum penciptaan dunia. Mereka mengandung chaos ki dan merupakan harta langka di dunia. Sebenarnya ada tawaran untuk mereka di lelang ini. Semua orang menatap lelaki tua itu dengan mata berapi-api. Para tokoh dikdaya kaisar bela diri di semua kamar tamu tidak dapat menahan perasaan mereka dan memperlihatkan tatapan serakah. Jika mereka dapat mencium permata kekacauan ke dalam dunia kecil mereka, mereka akan mampu membuat dunia kecil mereka menjadi lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih kuat. Tapi, pada saat ini, lelaki tua itu perlahan berbicara lagi, namun, untuk beberapa alasan, kekacauan ki pada permata kekacauan ini telah mengering. Apa? Tidak ada lagi kekacauan ki. Permata kekacauan tanpa kekacauan ki hanyalah batu biasa. Itu tidak banyak gunanya. Saya tidak bersemangat untuk apapun. Banyak orang menggelengkan kepala. Permata kekacauan adalah yang paling berharga ketika mengandung kekacauan ki. Tanpa kekacauan ki, nilainya akan turun berkali-kali lipat. Lu Ming juga menunjukkan ekspresi kasihan. Semuanya, bahkan tanpa ki kekacauan, batu kekacauan masih merupakan bahan langka untuk ditempa. Itu sangat kuat dan jika digunakan sebagai bahan utama, itu bisa digunakan untuk menempa senjata raja. Orang tua yang bertanggung jawab berkata lagi. Banyak orang menggelengkan kepala, itu hanya bahan senjata raja dan tidak banyak berguna. Mereka mungkin juga membelinya secara langsung. Para ahli tingkat kaisar menggelengkan kepala. Mereka telah kehilangan minat pada batu karang kekacauan. Saya harus mendapatkan permata kekacauan ini. Lu Ming merenung dalam hatinya.
Meskipun tidak ada ki kekacauan di permata kekacauan, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan. Bahkan jika permata kekacauan tidak memiliki kekacauan ki, itu mungkin berguna baginya. Baiklah, aku akan mulai menawar sekarang. Harga dasarnya adalah 200.000 batu mentah bermutu tinggi. Tuan rumah lama mengumumkan, 250.000. Seseorang segera mulai menawar. Meskipun permata kekacauan tidak memiliki ki kekacauan, itu masih merupakan harta karun yang langka. Beberapa orang penasaran dan ingin membelinya untuk melihatnya. Akan lebih baik jika disimpan sebagai koleksi.